Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Nur Apita dari kelas 12 OTKP. Saya di sini akan menjelaskan ilustrasi tentang hari akhir, hari kiamat. Yaumul akhir atau hari akhir menurut bahasa adalah kehancuran atau kebangkitan. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari kehancuran alam semesta beserta seluruh isinya. Iman pada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu akan datang, tetapi kita sebagai muslim sudah seharusnya kita untuk mengimani dan mempercayainya. Hari kiamat diawali dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil, di mana tiupan sangkakala ini adalah untuk mematikan semua makhluk yang ada di bumi beserta isinya. Dijelaskan bahwa hari itu semua benda yang di langit sudah tidak beraturan lagi, baik bintang, planet maupun bulan, dan saling bertabrakan. Gunung-gunung meletus hancur dan bertaburan. Badai, ombak sangat dahsyat. Manusia pontang-panting tidak dapat mengenali sanak saudaranya, yang akhirnya semua kehidupan hancur dan mati. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7. Artinya, sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Kejadian mengenai hari kiamat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dahsyat, sebagaimana tertuang dalam surah Al-Qari'ah dan surat Al-Zalzalah berikut. Artinya, pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Hari kiamat tak akan pernah habis dibahas karena mengundang rasa penasaran. Bahkan fenomena alam yang kerap terjadi selalu dikaitkan dengan hari akhir tersebut, serta sebagian orang yang mengaitkannya dengan dalil dan ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang kejadian itu. Apakah tanda-tanda akan terjadinya kiamat pada hadis di atas sudah terjadi? Jawabannya, sudah terjadi. Mengapa belum juga terjadi kiamat? Karena masih ada tanda-tanda lainnya yang harus terjadi, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 187. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Quran surat Al-A'raf ayat 187. Selain itu, banyak dalil dan ayat-ayat Al-Quran lainnya yang menggambarkan serta menjelaskan tentang hari kiamat, antara lain sebagai berikut. Tentang hari kiamat, Al-Bukhari meriwayatkan dari Syakik berkata, "Aku pernah bersama Abdullah dan Abu Musa. Keduanya berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat akan ada beberapa hari di mana kebodohan turun dan ilmu dihilangkan. Datangnya kebodohan dan hilangnya ilmu menjelang hari kiamat dijelaskan dalam riwayat hadis tersebut. Terlebih sebelum kiamat tiba, orang-orang solih, berakhlak serta berilmu akan diwafatkan, karena mereka tidak akan merasakan pedihnya hari akhir itu." Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Ibnu Bajah berkata, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah SAW bersabda, Islam akan terhapus sebagaimana terhapusnya rendah pakaian, sehingga tidak diketahui apa itu puasa, sholat, ibadah, dan sedekah. Dalam satu malam timbul kelupaan terhadap Alkitab, Al-Quran, sehingga tidak tersisa satupun ayat di muka bumi dan tersisa satu kelompok manusia, orang tua, renta, dan jompo yang berkata, bapak-bapak kami pernah memberitahu mengenai kata La ilaha illallah. Kami mengucapkan. Kemudian hadis lainnya menjelaskan, ketika kiamat tiba maka akan datang dukhon atau kabut yang sangat tebal. Kemunculannya ini merupakan salah satu azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang tidak beriman. Allah Ta'ala berfirman,
Maka tunggulah hari ketika langit membawa dukhon atau kabut yang nyata yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 10-11. Kemudian dalam riwayat hadis lainnya menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat, di mana saat itu umat manusia seketika akan bertobat padahal semua pintu ampunan telah ditutup rapat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tandanya. Tanda-tanda itu ialah asap, dukhon, dajjal, binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa ibnu Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 buah gerhana yaitu gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Keluarnya api dari Yaman dan manusia digiring menuju mahsyar mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Zainab binti Jahsy radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dari tidurnya sambil bersabda, La ilaha illallah, celakalah orang-orang Arab, karena suatu bencana akan terjadi, yaitu ini dinding bendungan Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka sebesar ini. Dan Sufyan, perawi hadis ini, melingkar jarinya membentuk angka 10, membuat lingkaran dengan jari telunjuk dan ibu jari. Aku Zainab binti Jahsy bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita semua akan binasa padahal di antara kita banyak terdapat orang-orang soleh? Beliau menjawab, ya, jika banyak terjadi kemaksiatan. Hadis riwayat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sambil memberikan isyarat dengan waktu jari telunjuk dan jari tengah, waktu aku diutus menjadi Rasul dan waktu hari kiamat adalah seperti ini, mengisyaratkan dekatnya waktu kiamat. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jarak waktu antara 2 tiupan sangkakala itu adalah 40. Mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Ia menjawab, aku tidak dapat menyebutkan. Mereka bertanya lagi, 40 bulan. Ia menjawab, aku tidak dapat menyebutkan. Mereka bertanya lagi, 40 tahun. Ia menjawab, aku tidak dapat menyebutkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, lalu Allah menurunkan hujan sehingga mayat-mayat tumbuh bangkit seperti tumbuhnya tanaman sayuran. Tidak ada satu bagian tubuh manusia kecuali semua telah hancur, selain 1 tulang, yaitu 1 tulang ekornya, dan dari tulang itulah jasad manusia akan disusun kembali pada hari kiamat. Tanda-tanda kiamat atau hari akhir sudah dekat. Terbitnya matahari dari arah barat dan terbenam dari arah timur. Hal ini terjadi karena perubahan besar dalam susunan alam semesta. Keluarnya suatu binatang yang sangat aneh. Binatang ini dapat bercakap-cakap kepada semua orang dan menunjukkan kepada manusia bahwa kiamat sudah sangat dekat. Datangnya Al-Mahdi. Beliau termasuk keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, beliau berupa serupa benar akhlak dan budi pekertinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Munculnya Dajjal. Dajjal adalah seorang yang muncul sebagai tanda semakin dekat datangnya kiamat. Dajjal bermata buta sebelah dan mengaku sebagai Tuhan. Hilang dan lenyapnya Al-Quran dan Mushaf, hafalan dalam hati, bahkan lenyap pula lah yang ada di dalam hati seseorang. Berkumpulnya manusia seperti selamatan kelahiran, hitanan, perkawinan, ulang tahun, dan lain-lain. Akan tetapi tidak pernah sedikit pun dijalankan perintah-perintahnya serta dijauhi larangannya. Turunnya Nabi Isa alaihi salam, beliau akan turun ke bumi ini, tengah-tengah merajalela pengaruh Dajjal. Peristiwa yang terjadi pada hari akhir, alam barzah, yaitu batas antara alam dunia dan alam akhirat, dan dapat disebut dengan alam kubur. Di alam barzah, manusia sudah dapat merasakan balasan amal baik dan buruk. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzah, dinding pemisah sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'min ayat 100. Yaumul Ba'ats, yaitu dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, agar kepada mereka itu dapat diperlihatkan amalan-amalannya yang sudah-sudah. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 6. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 47. Yaumul Hisab, yaitu dihitungnya amal manusia tentang kebaikan dan keburukannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 17. Yaumul Mizan. Yaumul Mizan yaitu hari penimbangan amal baik dan amal buruk yang dilakukan manusia selama hidupnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Syiratul Mustaqim. Asyirat secara bahasa etimologi berarti jalan, sedangkan menurut syar'i terminologi adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang akan dilewati umat manusia menuju surga sesuai dengan amal perbuatan mereka. Sahabat Islam, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.